Selamat datang kembali di channel di Bali Kalimantan. Kali ini kita membahas tentang kota Saranjana. Tapi ternyata ada sudut pandang yang lain yang ternyata berkaitan dengan kota mistis yang terkenal di Kalimantan Selatan ini dan bahkan di nasional juga terkenal, kota Saranjana. Menurut salah satu literatur ilmiah yang kami baca, jadi kota Saranjana itu adalah sebuah mitos yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Baru yang dulu dominan membuat suatu cerita. Mitos itu sebenarnya menurut dari sudut pandang ini adalah sebuah cerita yang pada akhirnya diulang-ulang meskipun dengan gaya yang berbeda, dengan dikurangi dan ditambahin, tapi sebenarnya intinya penekanannya di cerita. Ada suatu nilai yang ada di dalam cerita mitos tersebut. Sebagai contoh, ketika di kota Saranjana ini, jadi dahulunya di Saranjana, di kota baru ini terdapat kerajaan Halimun yang ada seorang raja yang memiliki dua anak. Anak yang pertama bernama Raja Sambu Batung dan anak yang kedua bernama Sambu Ranjana. Nah, seiring waktu itu kerajaan melihat ada bahwa kerajaan mereka itu menghadapi suatu malapetaka. Jadi namanya Raja Pakurindang. Raja Pakurindang itu dulu pernah bertapa di suatu gunung, dan jika di gunung tersebut ada bendera isyarat berwarna putih, maka artinya adalah kedamaian. Jika berwarna kuning, itu artinya kekeringan dan penyakit. Jika berwarna merah, artinya ada bencana dan malapetaka. Jadi dari warna itu, dari putih, kuning, dan merah, itu menandakan adalah suatu mitos yang sudah dibangun oleh masyarakat Kota Baru. Nah, ketika dipimpin oleh Raja Pakurindang tersebut, semuanya tentram, damai. Tapi lalu timbullah suatu kegaduhan yang ditimbulkan oleh kakak beradik tersebut. Ada Sambu Batung dan Sambu Ranjana. Keduanya pada akhirnya sampai bertarung 7 hari 7 malam dengan kesaktian mereka. Ketika mereka bertarung, suasana langit waktu itu menjadi gelap, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian kepada masyarakat kerajaan Halimun. Hingga pada akhirnya sang raja tersebut turun dan memberikan keputusan bahwa biarkan kedua anaknya tersebut memilih jalurnya masing-masing. Sambu Batung itu diminta untuk konsisten di jalurnya. Dia membuka terhadap budaya-budaya luar, bahwa dia bisa hidup di masyarakat berbaur dengan masyarakat dari daerah lain, seperti itu. Di sisi lain, Sambu Ranjana dengan karakternya memang tertutup, dia memilih untuk berada di balik mantra. Dia memilih untuk mengisolir diri dari dunia luar, seperti itu. Jadi di sini menunjukkan bagaimana masyarakat Kota Baru itu apakah menerima dengan orang-orang budaya dari luar dan juga tidak. Di situ menunjukkan bahwa ada Sambu Batung dan Sambu Ranjana. Jika Sambu Ranjana, mereka akan berusaha untuk berada di dalam mantra. Tapi jika Sambu Batung, maka akan berbaur dengan orang-orang yang ada di luar masyarakat Kota Baru itu sendiri dan dari luar Kota Baru tentunya. Menurut cerita, kota Saranjana itu di dalamnya terdapat gedung-gedung perumahan yang mewah dengan pagar yang berkilau, tinggi berkilau, masyarakatnya makmur, dan konon mata pencaharian mereka petani. Dan ketika musim haji, mereka banyak yang berangkat ke
tanah suci. Itu menurut mitos. Ada mitos lagi. Jadi dari sini bisa dijelaskan bahwa Sambu Batung dan Sambu Ranjana itu adalah sebuah karakter dari masyarakat Kota Baru, yang satu bisa menerima dengan masyarakat luar, satunya lagi dia memilih tertutup seperti itu. Jadi ada Sambu Batung itu, pada kalau orang sekarang melihat itu ada namanya Gunung Sebatung. Gunung Sebatung yang berdampingan dengan Gunung Perak. Gunung Perak sendiri ada cerita sendiri, karena ternyata Gunung Perak itu juga merupakan putri Perak, istri dari Sambu Batung. Dan Gunung Saranjana itu dikenal dari perwujudan dari Sambu Ranjana, yang sampai sekarang itu masih jadi misteri dan teka-teki bagi masyarakat Kota Baru dan kita semua. Ya kurang lebih seperti itu. Ini dari sudut pandang ilmiah ya, bahwa mitos itu memang memfokuskan pada cerita, bukan pada gaya, irama atau apa yang diceritakan, tapi ceritanya itu tentang apa. Lalu mitos yang ada di Kerajaan Halimun itu digunakan untuk menyadarkan masyarakat Kota Baru bahwa ada nilai-nilai yang bisa dipelajari dari adanya gunung melalui legenda kerajaan tersebut. Jadi ada nilai yang bisa dipelajari dari suatu mitos yang secara turun-temurun tersebut diajarkan. Percaya tidak percaya, ya seperti itulah peran karya sastra, peran mitos dibuat untuk sesuatu kawasan, suatu kota seperti itu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk memperoleh cerita tentang Kalimantan selanjutnya.